Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tetua QR untuk sementara waktu terkejut dengan pertemuan yang dia rasakan itu. Setelah beberapa saat, dia dikejutkan dengan suara Lin Tuan. "Ibu, ayo sini, An-Er akan membawa ibu ke tempat itu, ibu boleh mengambil semuanya," ucap Lin Tian sambil menarik-narik Tetua QR. "Oh, baiklah, ayo sayang," balas Tetua QR sambil tersenyum. Setelah memasuki doa, dia terkejut dengan penemuan yang ada di goa tersebut, karena di dalam goa tersebut, itu terdapat beberapa ruangan yang mirip dengan kamar, dan ada satu ruangan yang terdapat kasur di dalamnya, dan dia berpikir bahwa itu adalah tempat tidur Lin Tian. "Ibu, lihatlah, itu kamar Lin Tian," ucap Lin Tian. "Iya sayang," balas Tetua QR. Dia tidak menyangka bahwa ada seorang anak yang dibesarkan oleh binatang iblis, betapa kesepiannya dia, pikir Tetua QR. Tiba-tiba saja saat mereka akan masuk ke ruangan yang terdapat harta selerti yang dikatakan Lin Tian, sebuah cahaya melesat masuk ke dalam pikiran Tetua QR. Sebuah sosok harimau putih yang cukup besar dan bersayap, itu langsung menatap Tetua QR dengan tatapan yang sangat tajam. "Apakah kamu adalah orang yang dibawa An-Er masuk ke dalam sini?" tanya harimau itu. Tetua QR pun menjawab, "Iya. Namaku adalah Bai, aku berharap kamu dapat menjaga anak ini, dan juga dapat melindunginya. Jika kamu bisa masuk ke sini, itu berarti bahwa kamu memiliki hati yang tulus. Aku hanya memintamu untuk selalu merawat An-Er, dan anggaplah dia adalah keluargamu sendiri," ucap harimau itu sambil tersenyum. "Memangnya kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan sebenarnya siapa anak ini?" tanya Tetua QR dengan penasaran. "Dia adalah anak yang aku temukan di tengah hutan sekitar 4 tahun yang lalu. Aku melihatnya saat aku kembali ke goa ini. Pada saat itu, aku berencana untuk membunuhnya, akan tetapi, di saat aku akan membunuhnya, dia tiba-tiba saja tersenyum padaku dan memanggilku ibu. Setelah itu, aku akhirnya merawatnya, aku pun menjalani hidup bahagia bersamanya, tapi sayangnya, umurku sudah tidak lama lagi, itu disebabkan oleh lukaku yang sudah terlalu parah, jadi, aku memasang formasi di luar goa itu agar supaya, hanya orang-orang baik sajalah yang bisa memasukinya. Dan juga, orang yang bisa masuk ke dalam goa sudah dapat persetujuan dari An-Er," ucap harimau itu. "Oh, jadi begitu ya, baiklah kalau begitu, biarkan aku yang akan merawat dan membesarkannya, sepertinya dia adalah anak yang baik, dan tidak masalah bagiku untuk merawatnya sendirian," ucap Tetua QR. "Hahaha, bagus sekali, terima kasih karena kamu sudah mau menerimanya. Aku sudah mati beberapa bulan yang lalu, dan ini hanyalah sedikit jiwaku yang tersisa. Meskipun aku merasa sedih, tapi aku merasa sangat senang berkat bantuanmu. Bagiku, dia adalah anakku, walaupun aku menemukannya, dan dia sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Dia adalah anak yang baik, dan dia telah aku ajarkan antara yang baik dan yang buruk," ucap si harimau dengan bangga. "Kamu sekarang istirahat saja yang tenang, biar sekarang aku yang akan merawat itu," balas Tetua QR. "Hahaha, baiklah, semua yang ada di dalam goa itu akan menjadi milikmu, akan tetapi, kamu jangan mengambil cincin dan kalung yang ada pada dirinya. Kalung yang ia gunakan itu, sebenarnya benda itu sudah ada sejak aku menemukannya, sedangkan cincin itu, di dalamnya berisikan barang-barang yang telah aku siapkan untuk dia berlatih nanti setelah dewasa, jadi, dia baru bisa membuka cincin itu ketika dia sudah mempunyai kemampuan," ucap si harimau memperingatinya. "Oke, aku mengerti," balas Tetua QR. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi, dan sampaikan salamku kepada An-Er, bilang kepadanya bahwa, aku sangat mencintai dan menyayanginya," ucap si harimau sambil menghilang ke ketiadaan. "Oke," balas Tetua QR. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Lin Tian berteriak memanggil QR. "Ibu, di goa ini banyak sekali barang-barang dan makanan," ucap Lin Tian sambil menarik-narik tangan QR. Tetua QR hanya tersenyum, dan kemudian berjalan mendekat ke dalam ruangan yang ada di dalam goa itu. "Sayang, kamu tunggu sebentar ya, ibu akan merapikan barang-barang itu untuk kita bawa pulang ke rumah," ucap Tetua QR. Lin Tian dengan wajah polosnya. Tetua QR segera mendekati barang-barang tersebut,
dan setelah mendekat, betapa terkejutnya tetua Kier. Karena barang-barang yang ia lihat ini berupa pil, senjata, bahan obat, dan beberapa teknik yang sangat berharga, yang bahkan bisa membuat semua kultivator yang haus akan kekuatan bisa menjadi gila setelah melihat barang-barang itu. Dia bersyukur di dalam hatinya bahwa, dia akan mendapatkan semua barang-barang itu, karena tidak ada orang yang tahu selain Lin Tian, jadi, dia bisa kembali ke sekte dengan aman. Dia segera memasukkan barang-barang itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan setelah selesai, dia berbalik berjalan ke arah Lin Tian. An-er, ayo kita pulang, sebelum kita pulang, ibu akan memandikanmu dulu biar bersih, ucap tetua Kier sambil tersenyum. Lin Tian manggut-manggu dan berjalan bersama ibu angkatnya yang baru. Di dalam goa tersebut, itu juga terdapat air yang mengalir ke sebuah kolam, jadi, dia memandikan Lin Tian di kolam tersebut. Setelah itu, dia juga melihat-lihat ruangan di sekelilingnya, dan tidak menemukan sesuatu selain baju dan kebutuhan Lin Tian saja. Di saat dia memakaikan baju Lin Tian, dia bergumam di dalam hatinya. Ketika sudah kembali, aku harus membelikan pakaian baru dan perlengkapan untuk Lin Tian, gumam Tetua Kier. Tetua Kier sudah mulai terlihat mirip seperti seorang ibu, karena dia mulai peduli dan penuh kasih sayang untuk anaknya. Jika para kultivator luar melihatnya, mungkin mereka akan langsung terkejut. Setelah selesai, dia segera membawanya keluar goa, karena menurutnya perjalanan ini tidak sia-sia, maka dia berencana untuk segera kembali ke sekte. Setelah keluar goa, dia berkumpul kembali dengan murid-muridnya. Ayo kita kembali ke sekte, karena sudah tidak ada lagi kebutuhan di sini, ucap tetua Kier. Siap tetua, jawab semua murid. Suit-suit. Tetua Kier segera bersiul, dan seekor burung raksasa pun datang ke arah mereka. Wow, besar sekali, ibu, itu binatang apa? Tanya Lin Tian dengan kagum dan penasaran. Binatang ini namanya burung elang sayang. Burung elang ini merupakan binatang iblis yang sangat kuat dalam hal kecepatan, jawab tetua Kier sambil menggendong Lin Tian, dan kemudian naik ke atas punggung elang tersebut. Wah, burung yang sangat besar, Lin Tian baru pertama kali melihatnya bu, ucap Lin Tian dengan mata berbinar-binar. Nanti jika An-er mau, An-er bisa puas-puasin naik burung ini, balas tetua Kier. Ibu tidak bohong kan? Tanya Lin Tian. Melihat tatapan polos anak itu, tetua Wier pun merasa luluh, dan dia merasakan hal yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Dia berpikir setelah mendengar ini, dan dia berjanji akan menjadi ibu yang baik, dan juga, dia akan mengajari semua hal yang dia ketahui untuk anak ini. Tentu saja ibu tidak berbohong, jawab tetua Kier sambil tersenyum. Hore, hore, teriak Lin Tian dengan gembira. Melihat percakapan antara tetua Kier dan Lin Tian, para murid menjadi merasa heran, dan juga tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan ini. Setelah semua orang naik ke punggung elang, elang tersebut langsung terbang ke langit. Butuh setengah hari untuk kembali ke sekte dari tempat itu menggunakan elang ini, kalian beristirahatlah, ucap tetua Kier. Siap tetua, jawab para murid. Setelah itu, Jiang Yi dan Lulu segera mendekat ke arah tetua Kier. Guru, apakah tidak apa-apa membawa anak ini ke sekte? Tanya Jian Yi sambil menatap gurunya, dia saat ini melihat anak itu berada dalam pelukan tetua Kier. Kamu jangan khawatir, nanti guru yang akan berbicara kepada tetua dan kakak senior, jawab tetua Kier. Tapi guru, seru Jiang Yi. Tapi apa, kamu tenang saja, Jiang Yi, Lulu, guru ingin kalian harus menjaga Lin Tian juga, dia hanya anak yang tinggal di dalam hutan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya, jadi, dia pasti sangat menderita, ucap tetua Kier. Baiklah guru, kami mengerti, jawab kedua murid ini. Setelah menjawab, Jiang Yi dan Lulu melihat Lin Tian dan berpikir, betapa menyedihkannya anak ini. Si Lulu ini berasal dari keluarga kelas 1, dan dia juga dapat merasakan kasih sayang dari orang tuanya, sedangkan anak ini, dia seorang diri hidup di hutan di dalam goa. Kakak yang itu sangat manis, tiba-tiba saja Lin Tian berkata sambil menunjuk ke arah Jiang Yi. Setelah mendengar ucapan Lin Tian, Jiang Yi merasa kaget, dan kemudian tersenyum. Terima kasih adik kecil, balas Jiang Yi. Apakah nanti kakak mau bermain dengan An-er? Tanya Lin Tian. Tentu saja, kakak akan mengajak An-er bermain, jawab Jiang Yi. Setelah mengatakan itu, Jiang Yi meminta kepada gurunya untuk bergantian menggendong Lin Tian.
Guru, biar aku saja yang menggendong Lin Tian, ucap Jiang Yi sambil mengulurkan tangannya ke arah Lin Tian. Baiklah, An sana main sama kakak, ucap tetua Qi. Lin Tian mengangguk. Heh Tian, apakah kakak ini tidak manis? Tanya Lulu. Kakak juga manis, jawab Lin Tian dengan jujur. Hahaha, adik kecil ini menarik juga ya, ucap Lulu. Lulu merasa senang dengan pujian Lin Tian, dan dia juga mencubit pipi Lin Tian. Sakit kak, ucap Lin Tian. Hahaha, Lulu pun tertawa. Jiang Yi yang menggendong Lin Tian pun ikut tertawa, dan mereka membawa Lin Tian ke tempat murid-murid yang lain. Di langit, seekor elang terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika seseorang melihat dari atasnya, itu ada beberapa orang yang berada di atas punggungnya. Mereka adalah guru dan murid-muridnya yang berasal dari Sekte Salju. Di dalam perjalanan mereka, itu terlihat sangat lancar dan tanpa hambatan, dan mereka juga tertawa lepas, dan sangat gembira pada saat ini. Sepertinya, kehadiran Lin Tian adalah anugerah, karena mereka terlihat sangat bahagia. Setelah beberapa jam kemudian, mereka bisa melihat sebuah kota yang sangat besar dan indah. Kota itu adalah kota salju, kota itu merupakan kota yang juga berada di bawah kekuasaan Sekte Salju. Wah, bagus sekali, kakak. Apa itu? Itu sangat besar dan tinggi sekali, tanya Lin Tian dengan takjub. Itu adalah sebuah kota. Kota adalah tempat di mana banyak manusia yang tinggal di sana. Di kota itu, ada sebuah sekte yang merupakan tempat tinggal kakak. Nah, yang tinggi itu namanya gerbang kota, dan yang itu adalah rumah-rumah dan toko-toko, jawab Jiang Yi sambil menjelaskan. Karena Lin Tian sangat norak, itu masih bisa dimaklumi, karena Lin Tian tinggal di dalam hutan, dan bahkan hidup seorang diri, dia tidak pernah melihat hal-hal yang ada di luar hutan. Selama dalam perjalanan mereka, Jiang Yi sangat menyukai Lin Tian, dan dia merasa sangat senang dengannya. Itu bisa dimaklumi, karena Jiang Yi adalah anak kedua dari keluarga Jiang, ayahnya hanya kepala keluarga, dan kakak laki-lakinya adalah kultivator yang cukup kuat di generasinya, dan sekarang, dia juga berada di sekte kelas 1 yang sama dengan Sekte Salju. Sesampainya di gerbang kota, mereka segera mendarat, dan kemudian memperlihatkan token sekte ke para penjaga gerbang. Silakan masuk tetua, ucap para penjaga gerbang. Walaupun Sekte Salju tidak menerima murid laki-laki, tapi kekuatan mereka sangat, dan bahkan masuk dalam jajaran sekte kelas 1 di kota Salju. Mereka kemudian berjalan di jalanan kota itu, dan banyak mata yang melihat mereka dikarenakan setiap para murid dari Sekte Salju, mereka semua dikenal sebagai keindahan yang tiada taranya. Sebelum kembali ke sekte, mari kita carikan pakaian baru untuk Lin Tian, ucap tetua Qi. Iya, jawab para murid. Mereka berjalan sambil mencari hal-hal yang diperlukan Lin Tian, sebelum mereka kembali ke sekte. Di dalam perjalanan mereka yang sedang mencari keperluan untuk Lin Tian, tiba-tiba saja Lin Tian merasakan lapar, dan kemudian menunjuk ke arah pedagang makanan. Di saat tetua Qi melihat ke arah yang ditunjuk Lin Tian, dia melihat pedagang yang menjual daging bakar khas Madura, dan kemudian membelikannya untuk Lin Tian. Setelah membeli daging bakar khas Madura, dia segera memberikannya kepada Lin Tian, dan Lin Tian pun langsung memakannya dengan lahap. Gak pakai nasi. Wah, enak sekali, ucap Lin Tian sambil mengunyah. Makannya pelan-pelan sayang, nanti kamu keselak, ucap tetua Qi. Setelah selesai makan, tetua Qi segera membersihkan mulut Lin Tian yang belepotan saus kacang. Para murid yang ada di belakangnya hanya tersenyum melihat tingkah Lin Tian saat sedang makan. Setelah mereka membeli keperluan yang diperlukan, mereka segera kembali ke jalur yang mengarah ke Sekte Salju. Sekte Salju berada di puncak gunung tertinggi, akan tetapi, itu hanyalah pelataran luarnya saja. Posisi asli Sekte Salju yang sebenarnya, itu berada di dalam area tertentu dan tersembunyi dari dunia luar, dan sekte itu memiliki pelindung yang sangat kuat. Untuk bisa masuk ke sana, itu hanyalah orang yang mempunyai token sekte, beserta para murid dan orang kuat yang diizinkan masuk. Setelah memasuki pelataran luar sekte, dan mereka langsung menuju ke pelataran dalam sekte, di sepanjang perjalanan mereka di pelataran dalam sekte, itu banyak para murid pelataran luar yang memandangi mereka. Lihat itu adalah kakak senior Yi dan Lu, mereka adalah murid dalam terkuat di sekte kita, ucap seorang murid. Iya, aku melihatnya, mereka adalah murid dalam terkuat. Coba lihat itu adalah tetua kedua Sekte Salju.
Balas murid yang lainnya. Banyak murid-murid yang kagum dengan mereka, dan itu disebabkan oleh Jiang Yi dan Lulu yang termasuk generasi muda yang kuat, dan bahkan mereka berdua masuk dalam daftar generasi muda terkuat di benua utara. Apalagi Jiang Yi, dia merupakan salah satu dewi dari 3 dewi di benua utara, mereka semua langsung menuju ke area sekte dalam. Di depan gerbang dalam sekte, salam penatua kedua, ucap penjaga di sana. Para penjaga itu memberi hormat kepada Tetua Kier, karena Tetua Kier adalah salah satu tetua terkuat di sekte salju yang telah mencapai tahap alam langit. Jika dia mau, dia bisa saja melangkah ke tahap ilahi. Tahap ilahi adalah, itu salah satu tingkatan yang setingkat lebih tinggi dari tahap alam langit. Selain murid, para penjaga di sekte salju juga seorang wanita, dan bahkan kekuatan mereka berada di tahap alam bumi. Setelah Tetua Kier dan para murid masuk, penjaga itu merasa aneh, karena melihat seorang anak laki-laki yang digendong oleh tetua kedua. Siapa anak laki-laki itu, pikir si penjaga. Kalian tunggu di sini, aku mau pergi ke aula besar, ucap Tetua Kier. Baiklah guru, oh iya guru, apakah guru akan membawa Tian, tanya Jiang Yi. Benar, aku akan membawa An-Er bersamaku, agar supaya aku bisa meminta izin untuk merawatnya, jawab Tetua Kier mengangguk, dan kemudian pergi bersama Lin Tian. Kakak, Tian pulang dulu ya, ucap Lin Tian. Iya Tian pulang dulu, balas Jiang Yi, para murid segera melambaikan tangan mereka ke arah Lin Tian, dan Lin Tian pun mengikuti untuk melambaikan tangannya. Kakak senior Lu, apakah mungkin patriark dan tetua lainnya akan mengizinkan Tian tinggal di sekte, tanya seorang murid. Aku juga tidak tahu, mari kita tunggu saja, bagaimanapun juga, Tetua Kier adalah murid langsung dari leluhur, dan juga adik dari Tetua Agung, jawab Lulu tanpa daya. Aku berharap, mereka mau mengizinkannya, karena aku merasa sedih jika Lin Tian sampai diusir, ucap salah satu murid. Itu benar, anak itu sungguh menggemaskan, hehehehe, balas Lulu. Mereka tersenyum mendengar ucapan Lulu, walaupun Jiang Yi tidak berbicara, dan dia juga mencemaskan hal itu, dia juga berharap bahwa, Lin Tian bisa diterima di sekte ini. Tetapi jika tidak bisa juga, dia berpikiran mungkin akan menjadikan Lin Tian sebagai adiknya, dan dia akan membawanya ke keluarga Jiang untuk dirawat. Wah, tempat ini sangat indah, ucap Lin Tian. An-Er, nanti An-Er jangan nakal ya, nanti An-Er akan bertemu dengan bibi di sana, dan An-Er mungkin akan bertemu dengan nenek juga, ucap Tetua Kier. Lin Tian mengangguk. Setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan pintu aula yang cukup besar. Salam Tetua kedua, ucap para penjaga. Baiklah, aku akan masuk, ucap Tetua Kier. Tetua, ini, ucap salah satu penjaga ketika melihat Lin Tian yang digendong oleh Tetua Kier, dan kemudian menatapnya dengan ragu. Sebelum Tetua Kier berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang. Biarkan mereka masuk. Setelah mereka mendengar suara itu, para penjaga segera membukakan pintu, dan kemudian memberikan jalan kepadanya, mereka berdua pun segera masuk, dan kemudian pintu itu ditutup kembali. Di dalam aula yang besar, itu terdapat beberapa penatua, yang terlemah dari mereka, itu berada di tahap alam langit tingkat 8. Di kursi deretan bagian atas, itu adalah penatua tertinggi di sekte salju, dan kekuatan mereka berada di tahap alam ilahi. Tampaknya ada 2 wanita yang duduk di bagian paling tinggi di dalam aula, dan mereka adalah patriark sekte salju dan tetua agung. Mereka berdua adalah saudari dari Tetua Kier. Yang berada di tengah adalah ketua sekte, yaitu Bing Xian. Kekuatan Bing Xian sendiri, itu sudah mencapai tahap alam ilahi tingkat 8, dan yang di sebelah kanannya, itu adalah Tetua Agung. Tetua Agung adalah kakak dari Tetua Kier, yaitu Bing Zuer. Kekuatan Bing Zuer sendiri, itu berada di tahap alam ilahi tingkat 6. Salam kepada kakak perempuan, ucap Tetua Kier. Mereka berdua mengangguk, dan kemudian melihat ke arah bocah yang ada di pelukan Kier. Kier, ini anak siapa? Tanya pemimpin sekte. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.